Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masih terkait Ramadan dan perubahan. Bahwasanya gerak perubahan itu antara Islam, iman, dan ihsan. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai muslim, kita betul tampil dengan citra kita sebagai Islam yang senantiasa sholat, senantiasa puasa, senantiasa syahadat, senantiasa kontribusi lewat zakat, termasuk kemudian berhaji dalam kondisi kita memiliki kemampuan finansial dan fisik. Itu adalah semuanya upaya untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makna daripada keislaman secara substansial gitu. Tujuannya tiada lain agar kita berusaha selamat. Ya, karena itulah jalannya supaya kita terhindar dari budaya-budaya sifatnya mitos, dari budaya-budaya yang na'udzubillah jahiliyah, yang seolah-olah hidup ini tidak ada tujuan yang mulia, tidak ada beban yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, citra kita sebagai muslim yang senantiasa sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu tentunya butuh terus pendalaman, butuh terus penghayatan. Sehingga substansi daripada gerak kita, sholat, puasa, zakat, dan haji ini terus makin ikhlas dan makin tulus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita sebut sebagai iman, yaitu tasdiqun bil qalb. Bagaimana kita mengupayakan agar kita membenarkan dan mempercayai semua yang kita sebut pilar-pilar Islam, terkait Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait negeri akhirat, ya, terkait malaikat, terkait kemudian masalah kitab suci, terkait kemudian syaitan, ya, juga kemudian terkait hal-hal lain, qada dan qadar misalnya, ya, yang merupakan konsekuensi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Ya, inilah yang kita sebut sebagai iman, tasdiqun bil qalbi, bagaimana hati membenarkan, meyakini, ya, biduni syak, tanpa ada sedikit pun ragu terkait itu semua gitu. Ya. Dari sini kemudian kita akan lihat Islam melahirkan yang namanya visi. Yang mana visinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa disembah dan diibadahi dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut kepada azab. Lalu ada negeri akhirat yang merupakan pertanggungjawaban atas segala hal yang pernah dan akan kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga segalanya akan diadili di akhirat kelak gitu, sebagai hari pertanggungjawaban. Sehingga ibadah dan tanggung jawab dalam Islam adalah sebuah paket yang utuh. Paket perubahan dalam hidup ini. Selain itu ada lagi visi iman atau misi iman yang menyatakan bahwa hidup ini hakikatnya adalah ujian. Di sini mau kaya, mau miskin, mau kita rakyat, mau kita pejabat, tetap ujian gitu. Mau kita sebagai suami, mau kita sebagai istri, mau kita sebagai pembantu. Sampai kata Rasulullah, wal khadimu ra'in, pembantu pun bertanggung jawab ala ra'iyatihi. Kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua akan bertanggung jawab dengan beban tugasnya masing-masing. Sebagai pegawai, sebagai kemudian atasan, sebagai bawahan. Ya, itulah yang kita sebut sebagai misi hidup ini, yaitu hidup adalah ujian. Ya, sehingga kita sakit ujian, kita sehat juga ujian. Belum lagi bahwa terhadap sesama manusia terutama kita harus adil dan ihsan. Ya, kita tidak boleh menzolimi mereka, sebagaimana kita juga sebenarnya tidak boleh menzolimi diri sendiri. Ya, karena itulah tuntunan iman. Makanya ada olahraga, ya, ada kemudian olah fisik, ya, ada olah jiwa, ada olah lisan, ada olah, ya, banyak hal.
Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ya sebagai bulan perubahan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya ada visi atau visi Islam, ada misi Islam. Yang mana misi Islam adalah hidup ini ujian, bahwa hidup kita dengan sesama manusia harus adil dan ihsan. Bahkan keadilan ini bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap Allah. Kita harus adil gitu. Ya. Nah, begitupun adil terhadap alam semesta ini. Keadilan terhadap alam semesta adalah kemampuan kita menemukan prinsip-prinsip yang mengaturnya secara ilmiah. Nah, di sini tujuannya agar kita menemukan keteraturan tersebut untuk menghasilkan sains, untuk menghasilkan teknologi, yang mana dengan sains dan teknologi ini menjadi sarana yang memudahkan misi kita ya untuk adil dan ihsan terhadap sama manusia, bahkan terhadap hewan sekaligus, juga supaya kita kemudian terus memahami hidup ini sebagai ujian, terutama tanggung jawab kita di negeri akhirat, apalagi nanti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian berlanjut terus ke level ihsan. Walaupun level ini tidak banyak orang yang mampu menggapainya karena dia butuh ilmu dan butuh amal. Ya, profesional dari sisi ilmu, profesional dari sisi amal. Yang mana kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-ihsan, ihsan dalam aspek ibadah adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sudah melihatnya dengan hatimu. Ya, ini adalah level tertinggi yang dicapai oleh manusia dengan hatinya, sehingga Allah seolah terlihat di mana-mana dengan jiwanya. Ya, sehingga ridha Allah menjadi kemudian tujuan dan harapannya. Ya, sampai kita menemukan sebuah hadis bagaimana yang namanya ihsan ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau level engkau tidak sampai ke mampu seolah melihat Allah dengan hatimu pula engkau sangat sadar bahwa Allah senantiasa memonitoring kamu, muraqabah, melihatmu, sehingga engkau tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pengertian takwa dari salah seorang ya sahabat Rasul atau kalangan tabi'in, bahwa engkau malu terlihat oleh Allah dalam kondisi maksiat. Itulah maknanya. Ya, baik aspek ar-raja, harapan yang begitu tinggi dan rasa cinta yang begitu maksimal kepada Allah hingga melahirkan yang namanya ihsan, ternyata rasa takut juga untuk kemudian bermaksiat, itu juga akan menyampaikan kita kepada ihsan. Ya, yang mana ihsan ini Allah sendiri yang melakukannya pertama kalinya, menggelontorkan ihsannya, sampai Allah katakan wa ahsinu, kalian berbuat profesional kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah sangat ihsan terhadap kalian, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya, bahkan menciptakan kalian semuanya dalam kategori ihsan. Innallaha katabal ihsana ala nafsihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menetapkan ihsan untuk dirinya sendiri. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan terzolimi dengan ihsannya ini, yaitu terlalu banyak memaafkan manusia. Ya, wa ya'fu an katsir. Ya, Allah banyak memaafkan dibanding mengadili. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan perubahan ini kita harus maksimalkan. Karena di sini digelontorkan begitu banyak bonus-bonus. Ya. Sampai disebutkan bahwa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ya ditetapkannya Al-Quran turun sebagai ketetapan takdir, baik takdir syar'i yang kita sebut syariat sebagai standar Allah ridha kepada kita, Islam, iman dan ihsan ini. Begitupun kemudian takdir yang kita sebut kauni, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat alam, yaitu kejadian-kejadian yang ada di sini yang bisa jadi tidak disukai oleh Allah, seperti kekafiran dan turunannya kemunafikan, kelicikan, perzinahan, seluruh kemaksiatan yang Allah izinkan walaupun Allah tidak ridha.
wala yarda li'ibadihil kufr. Sungguh Allah tidak ridha terhadap kekufuran hambanya, tetapi Allah yuhibbut tawabin, Allah mencintai yang orang-orang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta terhadap orang-orang yang bersuci. Allah suka, yuhibbu, ya. Allah begitu mencintai al-muhsinin, orang-orang yang ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan segala hal yang Allah nyatakan sebagai yang dicintai sekaligus diizinkan yang kita sebut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.